Ratusan mahasiswa berunjuk rasa mendesak Rektor Universitas Riau memberhentikan Dekan FISIP terkait kasus dugaan pelecehan seksual. Unjuk rasa atas dugaan kasus kejahatan seksual digelar di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Pastinya mereka mendesak pemerintah segera menerbitkan peraturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan Menggelar seksual. aksi unjuk rasa tak hanya menuntut pelaku kejahatan dihukum berat, mereka juga keliling kampung dan pasar agar aksi demonya mendapat perhatian masyarakat. Dalam 5 tahun terakhir, kasus pelecehan seksual di Indonesia terus meningkat. Korban tidak memandang usia, gender, ataupun latar belakang. Sementara itu, hukum seakan-akan tidak memiliki peran penting dalam mengejar pelaku yang bersembunyi di balik kerusuhan yang disebabkannya. Dalam dokumenter ini, kita akan melihat seperti apa realita yang tersembunyi dan mempertanyakan sejauh mana keadilan yang bisa ditegakkan di dimensi yang tidak memiliki sebuah batasan, yaitu dunia maya. Menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Ir. Soekarno mengusulkan konsep dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Dalam pidatonya, Soekarno menyebutkan 5 sila: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, rumusan Pancasila secara resmi ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang kita selaku rakyat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan kelima sila tersebut. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat barusan merupakan sila kelima dari Pancasila yang dikenal sebagai dasar hukum dan ideologi negara Indonesia. Namun, pernahkah kalian berpikir terkait keadilan seperti apa yang dimaksud? Apakah kesetaraan? Apakah sebuah pembalasan akan suatu hal? Ataukah ada maksud lain dari itu? Jadi kita lihat dulu terminologi bahasanya ya. Jadi keadilan sosial itu ada dua kata, keadilan dan sosial. Nah, keadilan itu kalau secara hukum adalah
sesuatu yang sebenarnya sulit didefinisikan, karena sampai hari ini pakar-pakar hukum pun masih berbeda pendapat tentang keadilan. Yang jelas bahwa keadilan itu adalah hakikatnya memberikan orang apa yang menjadi haknya, ya, secara proporsional, ya. Nah, kemudian sosial itu adalah masyarakat secara umum. Jadi keadilan sosial adalah keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dalam arti apa, ya, hak dan kewajiban tentunya. Ketika kita bicara masyarakat, di situ melekat hak dan kewajiban. Jadi contoh kecil misalnya dalam Undang-Undang Dasar 45 ada namanya hak asasi manusia. Di dalam pasal 28 di beberapa poin itu disebutkan salah satunya adalah hak hidup, ya. Nah, jadi makanya ketika ada orang melakukan sesuatu yang menyimpang dari hak hidup itu, misalnya membunuh orang, maka itu adalah pelanggaran hukum sekaligus melanggar nilai-nilai falsafah Pancasila. Berbicara soal keadilan sebenarnya tidak jauh dari yang namanya kesetaraan. Melihat dari lingkup masyarakat, bahwa bagaimana setiap orang ataupun individu seharusnya mendapatkan hak dan status yang sama. Tetapi dalam beberapa studi kasus di Indonesia belakangan ini, kesetaraan yang dimaksud kurang terrealisasikan dengan baik secara menyeluruh. Contohnya, jika kita beranjak pada kasus pelecehan seksual yang terjadi, seringkali terdapat kejanggalan mengenai keadilan yang didapat oleh si korban. Dalam artian, keadilan tersebut terbilang jauh dari kata keadilan. Sebenarnya ada yang mengatakan bahwa keadilan itu kalau ada kue dibagi dua itu adil, tapi kalau saya itu belum tentu adil. Kalau yang menerima itu orangnya setara, sama besar, sama kuat, maka itu oke. Tapi kalau satu anak bayi, satunya orang besar, kalau dibagi dua itu tidak adil. Makanya saya juga mengatakan keadilan itu bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang dibagi secara proporsional. Artinya dibagi sesuai dengan kebutuhan misalnya. Ya, kalau jadi dilihat kebutuhannya sekian, ya dikasih sesuai dengan kebutuhannya. Nah, walaupun itu juga tidak mutlak seperti, karena keadilan hakiki hanya Tuhan yang tahu. Kami menginginkan masa depan yang baik untuk keduanya, tidak boleh ada yang rusak. Bagaimana dengan penyintas yang sudah dirusak lebih dahulu hidupnya? Bagaimana kemudian keberpihakannya rektorat, keberpihakannya para petinggi di kampus ini? Kepada korban, kami berpikir sangat keras dan sudah bahkan menindaklanjuti langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Satu, tanpa harus menunggu putusan dari komite etik, tapi kami sudah mulai berpikir mencari skema-skema yang lebih baik. Satu, soal hak reparasi korban. Jadi hak reparasi. Dalam kasus pelecehan atau kekerasan seksual, terkadang beberapa korban sulit mengungkapkan keadaan yang dihadapinya. Bahkan dalam membuat sebuah pelaporan kasus ke pihak yang berwajib pun seringkali tidak dapat mereka lakukan. Bisa saja ada sebuah ancaman yang didapat dari pelaku kepada korban, sehingga menyulitkan mereka dalam mengekspresikan dan memperjuangkan haknya. Namun, di balik itu semua, berkembangnya teknologi sebenarnya memiliki dampak besar terhadap segala hal. Contohnya, media sosial. Yang dimana media sosial ini dapat membantu para korban untuk melaporkan si pelaku pelecehan seksual tersebut. Sehingga, korban mendapatkan dukungan dari masyarakat sosial. We will continue to come together like an army when any member of our community is threatened, and this is a fight you will not win. Now, at the time of writing this letter, I was studying for my exams in Oxford and working on a local student paper there. And despite being lucky enough to have friends and family supporting me, it was a pretty isolating time.
I didn't know anyone who had been through something similar, at least I didn't think I did. I'd read the news reports, the statistics, I knew how common sexual assault was, and yet I couldn't actually name a single person that I'd heard speak out about an experience of this kind before. So, in a kind of spontaneous decision, I decided that I would publish my letter in the student newspaper, hoping to reach out to others in Oxford who might have had a similar experience and be feeling the same way. At the end of the letter, I encouraged others to write in with their experiences under the hashtag #NotGuilty, to emphasize that survivors of assault could express themselves without feeling shame or guilt about what happened to them, to show that we could all stand up to sexual assault. What I never anticipated is that almost overnight, this published letter would go viral. Ya, menurut saya ada tindak lanjut yang mempengaruhi perkembangan teknologi di zaman sekarang, yaitu di mana yang saya katakan bahwa the power of sosmed, di mana sekarang yang teknologi mempengaruhi perkembangan, artinya bakal ada sanksi sosial yang lebih keras yang dapat menyerang para pelaku kekerasan seksual nantinya. Saya rasa bisa sekali, karena pertama kalau dari medsos kan pertama banyak orang yang pengguna media sosial toh, otomatis isu tentang pelecehan seksual itu gampang sekali terangkat. Semacam kan sekarang kita ngetren di Twitter toh, kalau pelecehan seksual begitu bisa di-spill di Twitter, itu bakalan viral Kak. Jadi itu bakalan membantu juga itu untuk semakin di up itu kasusnya kalau tentang pelecehan seksual. Seharusnya orang-orang yang turun langsung menangani kasus terkait dengan pelecehan seksual dan sebagainya, seharusnya bisa melihat apa keuntungan dan kerugian yang akan dihasilkan oleh perkembangan teknologi saat ini. Jadi menurutku penting apabila bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang mau merealisasikan soal penanganan kasus pelecehan seksual. Begitupun ada beberapa kerugian yang akan didapat apabila tidak mampu memanfaatkan keuntungan tersebut. Sebenarnya kalau berbicara tentang sosial media, di situ bisa bebas berpendapat, bebas berpendapat, tidak ada batasan. Jadi di situ korban bisa merasa mudah untuk mengutarakan pendapatnya. Media sosial itu banyak membantu ya, terutamanya untuk para korban yang mungkin tidak tahu, mungkin mau melapor kemana ketika mendapatkan kekerasan dan lain sebagainya. Menurutku media sosial itu sangat membantu ya untuk melaporkan ketika terjadi kekerasan seksual atau pelecehan. Jadi menurutku sangat membantu. Bagaimana kita memberikan edukasi baik secara literasi ya, memberikan pemahaman yang agar orang-orang yang menggunakan teknologi itu bisa membedakan, bisa membatasi dirinya pada saat dia terkondisikan pada sesuatu yang dalam tanda petik negatif ya. Dia bisa memilih, oh ini bagus, ini tidak. Disitulah perannya teknologi. Teknologi sangat baik, bahkan diibaratkan dia itu pisau bermata dua. Kalau dia ada di tangan yang salah itu bahaya sekali. Tapi kalau dia ada di tangan orang baik, itu luar biasa bagus. Sebenarnya, perlu kita sadari bahwa perkembangan teknologi, khususnya pada media sosial, memberikan kita berbagai macam manfaat. Dimulai dari akses informasi yang cepat, juga sebuah kebebasan. Namun, di sisi lain, yang menjadi akar permasalahan dari berbagai macam kasus yang terjadi, itu adalah Pancasila. Pancasila yang sebagai ideologi negara, juga acuan hidup masyarakat Indonesia, tidak dipahami dan diterapkan dengan baik oleh masyarakat itu sendiri. Maka dari itu yang saya harap, semoga Pancasila dapat benar-benar dijadikan sebagai acuan hidup kita, dan media sosial yang dimanfaatkan sebaik-baik mungkin, agar kita juga terlepas dari berbagai macam kemungkinan yang tidak diinginkan atau yang juga dapat merugikan kita.
menurutmu pelecehan atau kekerasan seksual itu bisa dicegah? Menurut saya bisa. Kita kembali ke kepribadian kita. Artinya sepandai-pandainya kita menjaga diri dan sepandai-pandainya kita memperlihatkan bahwa diri kita ini mampu menjaga dari tindak-tindakan orang-orang para perilaku kekerasan seksual. Artinya dari kepribadian kita sendiri, kita mampu membawa diri kita, mengontrol diri kita bahwa hal-hal yang dapat mencegah nantinya terjadinya kekerasan seksual atau bahkan pelecehan yang terjadi, itu sangat memungkinkan ketika kita paham bahwa apa yang menjadi pedoman dan pegangan diri kita untuk melihat bahwa di lingkungan sekitar kita mampu menghindari terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Bisa, banyak upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah perilaku atau tindakan atau kasus dari pelecehan seksual. Mungkin dari pemahaman terkait dengan bagaimana moral-moralnya kita sebagai bangsa Indonesia, atau bagaimana moralnya kita sebagai orang yang terus menempuh pendidikan dan lain sebagainya. Hal-hal itu pun seharusnya bisa juga dinotis dengan baik oleh pemerintah dan lain sebagainya untuk menanggapi masalah itu. Dicegah? Menurutku kalau dicegah tidak bisa karena pemikirannya manusia itu beda-beda. Dari kita tidak tahu pemikirannya orang bagaimana, dia melihat orang-orang itu bagaimana, jadi tidak bisa dicegah. Tinggal bagaimana kita menjaga diri saja. Iya.